Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kuliah dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya sebagai fasilitator. Untuk hari ini, perkuliahan kita akan dilaksanakan secara daring. Jadi judul hari ini adalah Fikih Muamalah Kontemporer dan Ruang Lingkupnya. Jadi apa aja itu fikih muamalah dan apa bedanya dengan fikih muamalah kontemporer? Kemudian apa saja ruang lingkup dari fikih muamalah kontemporer akan kita diskusikan hari ini. Baiklah, untuk alur pembahasan ada 7 alur pembahasan. Pertama itu ada definisi, kemudian ada urgensi, karakteristik, 4 ada dasar hukum, 5 ada prinsip utama, 6 ada ruang lingkup, dan 7 kita akan membahas mengenai tantangan serta peluang dari fikih muamalah kontemporer. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dari definisi, dari etimologis dan terminologisnya. Fikih, kalau kita artikan secara sederhana, itu artinya pemahaman yang mendalam. Kemudian muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang berarti interaksi atau hubungan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi adalah fikih muamalah itu mengenai hubungan-hubungan antara kehidupan sosial yang di dalamnya ada aturan-aturan syariat. Kemudian untuk kontemporer, kontemporer itu berasal dari bahasa Latin yang berarti masa kini atau kekinian. Secara terminologis, fikih muamalah kontemporer itu artinya adalah cabang ilmu fikih yang berupaya memahami, merumuskan, dan menetapkan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk interaksi atau muamalah modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik dengan pendekatan ijtihad yang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, serta memperhatikan maqasid syariah dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini. Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita juga akan membahas apa-apa contoh dari fikih muamalah kontemporer atau fikih yang dilaksanakan oleh orang-orang masa sekarang. Urgensi. Kenapa perlu kita mempelajari fikih muamalah kontemporer? Karena perkembangan zaman dan teknologi telah melahirkan suatu bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Orang-orang biasa menyebutnya sekarang itu berbelanja di atas awan. Nah, zaman dulu kan tidak ada. Di masa klasik orang tidak paham mengenai hal itu. Nah, oleh karena itu, fikih muamalah kontemporer hadir sebagai respon terhadap perubahan tersebut agar umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara syar'i di era modern. Untuk karakteristik, apa itu karakteristik dari fikih muamalah kontemporer? Pertama ada elastis dan fleksibel. Maksudnya adalah menyesuaikan atau bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui prinsip kaidah fikih yang berbunyi hukum asal muamalah adalah boleh. Kemudian karakteristik selanjutnya berlandaskan pada maqasid syariah, memperhatikan kemaslahatan umum, keadilan, dan menghindari kezaliman. Baiklah, karakteristik ketiga itu ada terbuka terhadap ijtihad. Jadi fikih muamalah kontemporer itu fleksibel, berlandaskan pada maqasid,
dan membuka ruang selebar-lebarnya dalam ijtihad. Karena apa? Ijtihad diperlukan untuk kreativitas dan metodologi istinbat hukum dalam menjawab persoalan-persoalan baru. Dasar hukum fikih muamalah kontemporer. Itu ada 4 yang saya masukkan di sini. Pertama sekali itu ada Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai larangan riba. Itu salah satu dasar hukumnya. Kemudian Al-Maidah ayat 1 itu perintah menepati akad. Kemudian dasar hukum kedua ada hadis. Banyak hadis yang menyebutkan mengenai kebolehan jual beli, pinjaman dan sewa menyewa. Dasar hukum ketiga ada ijma dan qiyas. Keempat, dasar hukumnya adalah fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah. Contoh ada fatwa DSN MUI, OJK Syariah dan Baznas. Selanjutnya kita membahas mengenai prinsip utama dalam fikih muamalah kontemporer. Yang pasti pertama sekali itu ada larangan riba. Kemudian larangan mengenai gharar, ketidakjelasan. Selanjutnya larangan maisir atau tidak diperbolehkannya perjudian. Terus adanya keadilan dan kerelaan. Kemudian ada kemaslahatan umum. Jadi fikih muamalah kontemporer itu memperhatikan maslahat-maslahat dalam sosial. Selanjutnya kepatuhan terhadap akad. Nah, berikut ini di ruang lingkup kita akan membahas apa-apa saja yang dibahas dalam fikih muamalah kontemporer, baik contoh-contohnya yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Pertama dari transaksi keuangan. Itu adanya sekarang perbankan syariah seperti pembiayaan murabahah, ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Kemudian adanya lembaga keuangan non-bank, ada asuransi syariah, koperasi syariah. Berikutnya ada fintech syariah dan pembayaran digital. Nah, di masa klasik tidak ada yang namanya pembayaran digital. Nah, oleh karena itu fikih muamalah kontemporer ruang lingkupnya di sini. Kemudian ada lagi yang namanya kripto dan aset digital, termasuk fatwa DSN MUI dan perdebatan halal haramnya. Yang B adalah perdagangan dan bisnis. Itu contohnya ada e-commerce dan marketplace. Yang sebelumnya sudah saya sebutkan mengenai berbelanja di atas awan. Kemudian ada dropshipping dan reseller. Berikutnya sistem MLM atau multi-level marketing dan afiliasi serta kontrak dagang internasional. Untuk ruang lingkup berikutnya itu ada investasi dan pasar modal. Contoh-contohnya adalah saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Kemudian ada crowdfunding syariah, obligasi dan instrumen keuangan syariah. Yang D mengenai ruang lingkup dalam perjanjian serta akad. Jenis-jenis akad kontemporer itu ada murabahah, ada ijarah muntahiyah bitamlik, musyarakah dan lain-lain. Kemudian ada yang dinamakan kombinasi akad atau hybrid kontrak. Salah satu contohnya adalah akad sewa beli. Yang pertama-tama itu kita menyewa suatu barang dengan diakhiri kepemilikan. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya adalah ekonomi kreatif dan sosial. Contohnya ada wakaf produktif, zakat perusahaan, donasi digital, dan pengelolaan dana sosial Islam. Berikutnya kita membahas mengenai tantangan dan peluang dari fikih muamalah kontemporer. Tantangan yang pertama adalah ketertinggalan regulasi dari perkembangan teknologi. Kemudian
kurangnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah baru. Untuk peluang, pertama itu ada penguatan industri halal dan ekonomi syariah secara global. Kemudian pengembangan produk keuangan kreatif yang sesuai syariah. Dan terakhir ada pendidikan dan dakwah ekonomi syariah semakin luas. Baiklah, untuk selanjutnya mahasiswa diminta untuk meresum sebuah buku berjudul Fikih Muamalah Kontemporer yang bebas dicari di perpustakaan atau di internet. Untuk absensi, nanti silahkan isi di link yang akan saya bagikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.